ada 5 nama yang disebut-sebut sebagai sosok-sosok di belakang upaya ataupun rencana untuk mengkudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari posisinya sebagai Ketua Umum dari Partai Demokrat. Benarkah hal itu terjadi? Apa motifnya? Apa sebenarnya dinamika yang juga sekarang sedang terjadi dalam konflik internal yang dialami oleh Partai Demokrat? Untuk bisa membahas hal ini sudah hadir di samping saya narasumber Pak Andi Malarangeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Senang Pak Andi bisa ke sini. Nanti kita akan cerita lebih lanjut Pak mengenai hal ini. Dan juga sudah bergabung Pak Marzuki Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Marzuki Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga akan memberikan tinjauannya ataupun pandangannya secara politik Mas Hanta Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hanta, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Putri. Selamat malam Pak Marzuki, Bang Andi Malarangeng. Baik, ya ini kita akan langsung saja, kita akan minta mungkin informasi ataupun keterangan pandangan, pendapat dari Pak Marzuki Ali. Karena Pak Marzuki Ali di media sosial kemudian beredar 5 nama siapa saja yang menjadi aktor dari upaya untuk mengkudeta Pak AHY ini. Kemudian salah satunya ternyata nama Pak Marzuki Ali disebut-sebut Pak, di situ Pak. Ya, nama saya ini seksi sekali kelihatannya. Saya nggak tahu kenapa setiap ada agenda-agenda politik di Demokrat, nama saya selalu disebut. Walaupun saya sendiri sebenarnya seringkali tidak paham tentang situasi dan apa yang terjadi. Dan hari ini saya terus terang dikagetkan ya, karena begitu banyak wartawan yang menelpon, yang nge-WA saya, dan terus terang saya sangat kaget sekali karena saya sekarang kan sibuk untuk urusan dunia pendidikan, untuk keumatan dan sebagainya. Memang saya masih bicara di media sosial terkait dengan masalah isu-isu ya yang nasional yang berkaitan dengan masalah rakyat. Tapi kalau urusan politik praktis saya terus terang nggak pernah bicara lagi. Baik, Pak. Dan karena ini sudah menjadi isu publik, saya tadi WA ke Pak SBY. Saya minta siapapun yang memfitnah saya minta ditegakkan sanksi organisasi. Bahwa di dalam Partai Demokrat itu siapapun yang melakukan fitnah itu harus diberikan sanksi organisasi, 20 sampai pemecatan. Jangan dibiarkan partai ini diisi dengan para pemfitnah ya. Itu nggak bagus karena kami dulu tidak ada hal seperti ini. Bicara di ruang publik terhadap kadernya, itu kan bahaya loh. Dan itu terus terang sangat mengganggu. Selama ini saya merasa sering difitnah, tetapi fitnah itu lebih banyak ke dalam urusan-urusan internal. Misalnya kepada SBY disampaikan begini-begini. Saya nggak peduli itu, karena saya tahu. Biasanya kalau fitnah di internal itu hanya untuk mencari muka, dapat jabatan dan sebagainya. Bagi saya nggak ada urusan, silahkan saja. Tapi manakala isu ini ke publik, ini bukan persoalan yang bisa saya nafikan, ya saya harus luruskan, dan saya terus terang sangat terganggu dengan masalah ini. Baik, Pak Marzuki sudah menyampaikan keberatannya ataupun upaya meluruskan hal tersebut kepada Pak SBY. Ada tanggapan apa Pak dari Pak SBY? Ada jawaban apa? Biasanya Pak SBY itu kan ajudan yang pegang HP kan. Biasanya dicetak dulu, kemudian ditaruh di meja, nanti dibaca. Biasanya responnya mungkin dalam waktu sehari barangkali sudah ada respon. Ya saya yakinlah karena partai ini dibangun dulu, dibangun kecerdasan ya, dibangun dengan cara yang santun, bersih. Itu yang kita sosialisasikan. Terus sekarang ini banyak sekali fitnah-fitnah di internal. Ini partai apa ini? Kok jadi begini? Apalagi bicara di ruang publik. Tidak lagi menunjukkan ciri khas Partai Demokrat ya, yang berbicara santun. Nah, itu nggak ada lagi sekarang ini. Hantam sana, hantam sini, itu terus terang merusak partai. Saya kecewa sekali, tetapi ya ini tanggung jawab daripada pengurus. Nah, saya sampaikan ya kalau pengurusnya tidak mampu mengendalikan anak buahnya, ya ini jadi tanda tanya kita kapasitas sebagai pengurus ya. Itu yang saya pertanyakan. Kalau kita jelas, saya pernah memimpin partai ini. Kita clear loh mengurus partai, sehingga partai ini bisa menang pada pemilu 2009.
Tadi itu jawaban dari Pak Marzuki, Pak Andi. Partai apa ini begitu katanya. Dan ini banyak fitnah internal, kemudian juga ini para pengurus tidak bisa mengatur para anggotanya. Betul, seperti itu Pak Andi. Ini sekarang Partai Demokrat adalah partai yang seksi. Sehingga ada orang-orang pihak luar yang kemudian berusaha mengambil alih kepemimpinan dari Partai Demokrat. Ini yang kita persoalkan. Kalau masalah-masalah dengan kader-kader internal, itu persoalan internal, ada mekanismenya secara internal untuk menyelesaikannya. Yang menjadi persoalan bagi kita adalah ada elemen-elemen kekuasaan yang berusaha mengambil alih Partai Demokrat dengan secara paksa, dengan kekuasaan dan uang. Ini yang kita persoalkan, ini cara-cara perilaku kekuasaan Orde Baru yang ingin dihidupkan kembali. Sejarah Orde Baru adalah sejarah di mana mereka yang berkuasa melakukan intervensi dan bahkan mengambil alih partai orang lain untuk kepentingan kekuasaan. Itulah yang terjadi dalam Orde Baru. Terakhir itu justru yang dilakukan adalah Kongres PDI di Medan yang kemudian menggusur Ibu Megawati dan menaikkan Pak Suryadi. Apa kita mau begitu-begitu lagi? Ya, jadi lalu menggunakan orang-orang mantan-mantan pengurus ataupun orang-orang yang sudah berada di luar partai. Tapi itu bagi saya itu persoalan yang simpel. Ada mekanisme partai yang ada di dalam Partai Demokrat untuk menyelesaikannya. Yang persoalan itu tadi, elemen-elemen kekuasaan di luar partai yang berusaha membajak partai ini dengan menggunakan kekuasaan dan uang. Elemen di luar partai yang berupaya untuk membajak. Mungkin juga saya bisa konfirmasi karena ada 5 nama yang beredar di media sosial, termasuk juga salah satu kader Partai Demokrat ini mengungkap nama-nama itu. Marzuki Ali, Muhammad Nasaruddin, Darmizal, Joni Allen Marbun dan Muldoko. Betulkah nama-nama itu, Pak Andi? Jadi orang-orang yang 4 pertama orang-orang yang di luar partai, masih ada 1 juga yang berada dalam partai, tetapi yang paling penting adalah Pak Muldoko itu. Pak Muldoko adalah elemen kekuasaan, posisinya adalah kepala staf kepresidenan. Itu adalah posisi politik. Lalu dia melakukan gerakan-gerakan politik ke Partai Demokrat. Pertanyaannya, itu atas nama pribadi atau atas nama jabatannya? Kan begitu. Makanya Ketua Umum Partai Demokrat Pak Mas Ahaye mengirim surat kepada Pak Jokowi menanyakan dengan baik apakah benar ya. Katanya karena ketika Pak Muldoko ketemu dengan kader-kader kita menjual-jual nama Pak Lurah dan juga menteri-menteri lain. Apakah benar ini? Mudah-mudahan tidak benar. Baik, mengenai hal ini Pak Andi, kita juga akan dengarkan terlebih dahulu ini bantahan dari Pak Muldoko. Kita kasih simak bersama. Jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini ya, saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini gitu ya. Jadi itu urusan saya, Muldoko ini, bukan selaku KSP. Ini bukan Muldoko ini. Jadi ceritanya begini teman-teman sekalian, ya. Beberapa kali memang banyak tamu yang berdatangan ya, dan saya orang yang terbuka. Saya mantan Panglima TNI, tapi saya tidak memiliki batas dengan siapapun. Apalagi di rumah ini mau datang terbuka 24 jam, siapapun. Ya, secara bergelombang mereka datang, berbondong-bondong ya kita terima. Ya, konteksnya apa saya juga nggak ngerti. Tapi dari ngobrolan itu biasanya saya awali dari pertanian karena saya memang suka pertanian. Berikutnya pada curhat tentang situasi yang dihadapi, ya gue dengerin aja ya, gitu. Ya, berikutnya ya udah dengerin aja. Ya, saya sebenarnya prihatin gitu ya, melihat situasi itu. Karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat. Ya, kalau itu menjadi persoalan yang diguncingkan ya silakan aja. Saya agak keberatan. Berikutnya teman-teman sekalian, saran saya ya, menjadi seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan,
jangan mudah terombang-ambing dan seterusnya. Ya, kalau nggak anak buahnya nggak boleh pergi kemana-mana, ya diborgol aja kali ya. Gitu. Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu, ya kudeta itu dari dalam, masuk kudeta dari luar. Benar nggak sih Pak Andi, sosok dari pemimpin Mas Ahaye seperti itu? Mari kita lihat ya. Tapi mungkin nanti Pak Andi, kita akan jeda sejenak, kita akan berikan kesempatan dulu untuk istirahat, nanti kita akan jawab, dengarkan jawaban dari Pak Andi Malarangeng, termasuk juga nanti Mas Hanta Yuda akan berikan pendapatnya juga, dan juga Pak Marzuki Ali. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.